Oh enggak, tidak. Saya rasa sih mereka juga udah tahu ya kan, tadi juga kita kuasa hukum saya juga mendiskusikan tentang pasal-pasal tersebut. Ya tentu saja mereka juga perlu dicerahkan ya, perlu mendapatkan pencerahan bahwa pasal ini tuh sama sekali nggak relevan. Jadi kalau pasal ini tidak relevan ya jangan direspon dong gitu loh. Jadi artinya kan selain kita saling menghormati, tapi kita juga menghormati waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang keluar untuk sekedar merespon suatu laporan yang tidak jelas begitu ya. Ibu, terkait apakah kemarin yang Rabu itu berarti dari teman-teman menilainya itu percuma dan sia-sia ya? Yang gelar perkara khusus? Iya, ya kan nomor satu yang sebetulnya kenapa TPUA ya, ini saya saksi ahli dari TPUA, saya merespon aja dari apa yang diinginkan oleh TPUA pada gelar perkara khusus itu. Kan sebetulnya yang kita kecewa dan belum keluar itu adalah ijazah asli pada saat konferensi pers Barreskrim kan. Karena yang muncul baru fotokopinya. Nah itulah yang kemudian kami minta agar terjadi gelar perkara khusus. Sementara kami sebagai saksi ahli, saya Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sinapan serta Dr. Muhammad Taufik itu akan memberikan klarifikasi atau pendapat kami terkait dengan 34 dokumen yang menjadi bahan dari konferensi pers itu selain dari ijazah palsu, karena ada beberapa inkonsistensi ya, inkonsistensi kemudian ketidaksesuaian lah secara administrasi terkait dengan transkrip nilai, terkait dengan surat registrasi, terkait dengan KKN, terkait dengan foto-foto, itu yang kami punya bahan untuk bisa nilai, transkrip nilai, KHS, skripsi, itu kan kami punya bahan yang valid ya, yang seharusnya itu kita mendapatkan kesempatan untuk memaparkannya, dan itulah gelar perkara khusus yang sebetulnya kami inginkan, tapi nggak ada kesempatannya. Makanya bukan percuma ya, tapi ya sayang aja gitu loh, sayang sekali gitu. Mereka sudah mempersiapkan acara itu dengan sangat ini, tapi materi, fondasi, substansi, hakikat dari gelar perkara khusus itu tidak bisa kita hadirkan, begitu, tidak maksimal sama sekali ya. Udah pertanyaan? Dari pihak pelapor berharap supaya penyidik segera naik penyidikan. Kalau dari Ibu sendiri ini juga segera penyidikan atau langsung ke gelar perkara? Ya kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga kenapa sih buru-buru amat? Apa kasus kegawat daruratan dari masalah ini gitu loh. Kenapa mesti buru-buru, ya kan? Kok buru-buru ingin menaikkan, kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami, itu apa sih urgensinya gitu loh. Kejar target apa sih gitu loh. Siapa sih yang mau dikejar? Kan ini nggak ada masalah pada ini, kan bukan suatu kasus yang urgent gitu loh. Kalau misalnya kayak teroris atau apa yang ngebom dan segala macam, urgent lah bagi keamanan negara kita. Ini kan sebuah dokumen yang kita secara penelitian, kami sebagai para ilmuwan itu sedang melakukan penelitian terkait dengan inkonsistensi yang tadi saya sampaikan, dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu, selesai gitu kan ya. Tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya, itu untuk apa gitu. Lagi pula menggunakan pasal-pasal yang sangat tidak relevan dan memang niatnya itu tidak baik gitu loh kepada kami semua. Tanggapan dari saya ya terkait dinaikkannya penyelidikan menjadi penyidikan atas 4 laporan yang ditujukan kepada kami ya. Kami tidak gentar sama sekali ya untuk menghadapinya, karena kami berbasis ilmiah dan berbasis sains dan fakta-fakta di lapangan, sehingga kami akan lawan ya segala bentuk kriminalisasi terhadap kami. Dan pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 hari Rabu ya, 9 Juli 2025 ya, kami telah memaparkan segala kajian ilmiah kami dan tidak ada bantahan sama sekali dari pihak Barreskrim maupun Dirtipidum ya. Tidak ada bantahan sama sekali terkait data-data yang kami sajikan dan analisa-analisa ilmiah kami yang kami paparkan, mulai dari Pak Dr. Muhammad Taufik, saya, Pak Roy Suryo maupun Dr. Diva. Jadi ya, kami tidak gentar sama sekali. Kami akan melanjutkan perjuangan ini karena kami tidak ingin ke depan seorang presiden ya memiliki latar belakang pendidikan yang diragukan oleh publik. Ini menjadi pembelajaran bagi bangsa kita bahwa kita perlu hati-hati
dalam mengidentifikasi, menyeleksi calon presiden ke depan. Sekali lagi, saya ucapkan kami tidak gentar. Terima kasih. Ya, Bang Roy izin, Polda Metro Jaya kan meningkatkan status pelaporan Pak Jokowi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Tanggapan Bang Roy seperti apa? Ya nggak apa-apa, itu hak dari pelapor ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari komposisi yang lapor, kan ada 6 laporan. 6 itu ternyata ada yang nggak serius ya, 2 nggak serius karena diklarifikasi pelapornya nggak datang. Itu apa-apaan gitu, kasihan Polda Metro dong dia gitu, itu udah bikin mau klarifikasi nggak datang. Jadi setidaknya masyarakat bisa menilai 2/3 saja yang kemudian serius. Dan dari yang 2/3 yang serius ini, kalau itu mau ditingkatkan ke penyidikan, ya silakan nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Karena kita juga tahu lah ada beberapa pasal yang selundupan. Undang-Undang ITE itu pasal 32, 35. Saya kebetulan yang ikut membuat pasal-pasal itu jauh panggang dari api pasal itu ya. Karena pasal itu digunakan untuk kalau kita merekayasa sebuah objek elektronik, kemudian mengupload dan kemudian membuat bisa diakses. Nah itu justru orang lain harus yang kena. Dian Sandi itu yang pertama kali melakukan itu gitu. Saya sama sekali tidak mengubah, tidak mentransmisikan, tidak melakukan apapun. Tapi nggak apa-apa, silakan saja nanti diikuti dan saya siap menjalani itu dan biarkan publik yang menilai. Oke, artinya kalau dipanggil kembali oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian melengkapi keterangan di tahap penyidikan, Bung Roy siap? Oh iya, itu kan hak juga ya, atau itu kewajiban kita selaku warga negara. Jadi kalau nanti ada sudah panggilan, insya Allah kita akan datang. Tapi entah itu di panggilan pertama atau panggilan kedua kan juga kita lihat saja. Saya nunggu nanti advice dari para penasihat hukum bagaimana sebaiknya. Oke siap, terima kasih. Kan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jadwalin untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya di tahap penyidikan untuk Pak Jokowi. Ya, nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya, saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan